Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UIN Gus Dur. Bagaimana kabar sobat sekalian? Alhamdulillah senang sekali kita dapat kembali berjumpa teman-teman di podcast yang paling hits ya, seenggaknya se-UIN Pekalongan ya, atau se-Pekalongan Raya ya. Nah, kita kembali lagi di podcast UIN Gus Dur. Ini yang ke seri berapa atau episode berapa? Sekitar 14 ya, oke ya. Nah, hari ini sobat sekalian kita kedatangan tamu istimewa ini. Tapi sebelum ngomongin tamunya siapa, saya mau spill dulu. Sebenarnya kita hari ini ngobrol apa? Nah, jadi kita hari ini akan ngobrol tentang pentingnya menjaga kesehatan mental bagi mahasiswa. Wah, ini temanya menarik sekali. Dan tema ini termasuk tema yang cukup hits ya, atau lagi naik gitu. Ini kita coba kemarin post pertanyaan ya, kita buka pertanyaan di kolom Instagram dan banyak sekali yang teman-teman bertanya. Nanti kita juga akan spill ya, di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, hadir bersama saya ini ada salah satu narsum nih yang sudah terkenal, bukan cuma se-Pekalongan tapi se-Indonesia Raya. Nah, siapa dia? Dia ini salah satu dosen UIN Gus Dur. Kebetulan penempatannya di BPI ya. Ya, betul. Bimbingan Penyuluhan Islam. Kemudian beliau dosen psikologi, konselor juga. Konselor juga. Kemudian pernah jadi pengusaha atau masih? Masih jadi pengusaha, dan beliau ini sering dikenal sebagai mental health influencer. Masya Allah. Aduh. Kita sambut Bu Iza Himawanti. Terima kasih. Ya. Oh, ketutupan ya. Gimana kabar Bu Iza? Alhamdulillah baik Pak Dimas. Ya, ini akhirnya lagi saya datang ke sini ya. Akhirnya ya, Bu Iza ini jadi udah bertanya-tanya kapan saya diundang gitu ya. Tapi dalam hati kok nggak diundang-undang gitu kan. Terus pakai manifest. Diundang. Akhirnya gitu. diundang. Tapi akhirnya diundang beneran. Kami mengucapkan terima kasih Bu Iza karena Bu Iza berkenan datang ke podcast kami yang sederhana ini, dan kami merasa senang sekali, dan juga tentunya teman-teman sobat UIN ya, karena kita bisa kedatangan dosen yang udah pakar juga ini ya, yang bisa nanti kita berbagi, kita ngobrol-ngobrol tentang apa itu sebenarnya mental health Bu, dan apa itu mental health, dan bagaimana mental health itu bukan bisa ya, artinya mental health ini di lingkungan kita itu terjadinya seperti apa, sumber-sumbernya, kemudian juga gimana cara kita mendiagnosis, apakah nggak boleh? Nah, nanti kita akan ngobrol nih masalah self diagnosis juga Bu ya. Kadang-kadang masalah mental health ini mahasiswa juga bingung, apakah saya ini cuma overthinking, apakah saya ini depresi atau enggak. Nah, seperti itu. Nah, sebagai informasi teman-teman, Bu Iza ini juga sebentar lagi mau lanjut studi ya Bu ya. Insya Allah, mudah-mudahan mohon doanya. Kapan rencana Bu? Rencana kalau lancar semua sih akhir tahun ini harapannya. Akhir tahun ini ya. Tinggal dapat, kalau kemarin kan pembiayaan beasiswanya sudah dapat. Alhamdulillah. Beasiswa LPDP ya. LPDP. Wah, dari Kementerian Keuangan. Kemudian ini tinggal cari universitasnya. Nanti kalau universitas. Gimana Bu? Semangat apa? Mau kuliah lagi? Lebih antusias atau? Banget ya. Banget sih, antusias banget, karena memang prosesnya proses LPDP kan dari awal tahun kemarin tuh, dari Januari. Oh, sudah nyoba-nyoba. Ini yang tes yang keberapa? Alhamdulillah ini yang pertama sih. Masya Allah. Yang pertama Januari mulai masukin apply segala macem. Juni kemarin dapat pengumuman ternyata masuk. Yang reguler? Yang reguler. Wah, ini keren ya. Bu Iza ini LPDP-nya reguler, bukan berarti yang nggak reguler nggak keren. Keren juga gitu. Cuma ya gitu ya. Karena di TOEFL-nya juga lebih tinggi ya. Iya, sebenarnya begini, yang reguler karena pendidikan saya kan di umum psikologi. Iya, prodinya program S3-nya tidak semua ada. Iya, tidak semua di penyelenggara beasiswa itu ada. Akhirnya ngambil yang reguler. Sebenarnya di situ sih alasan utamanya. Berarti S3-nya psikologi rencana. S3-nya psikologi juga. Psikologi juga ya. Cuma nanti ada konsentrasinya gitu nggak sih Bu? Ada sih. Rencana ya? Tetap saya kan fokus saya sebenarnya di perkembangan, psikologi perkembangan dan kesehatan mental. Oh, memang sesuai. Mantap ya Bu Iza. Jadi memang di kesehatan mental, terus ngomongin remaja gitu. Jadi memang makanan sehari-harinya. Makanan sehari-hari ya. Makanya Bu Iza ini termasuk yang
Duta UIN juga ya. Aduh. Duta. Karena sering apa Bu berbicara ya atau berbagi dengan teman-teman siswa, mahasiswa, Betul, masyarakat umum. Iya, dari SD sih sebenarnya. Dari SD ya. Dari SD, teman-teman adik-adik kita di SD, Iya. kemudian sampai ke SMA, kuliah. Dari SD itu anak-anak udah dilatih. Sudah dari biasanya SD. bahasanya apa Kalau di tema-temanya? SD yang paling akhir-akhir ini yang paling sering itu sebenarnya di masalah bullying dan sex education. Oh, bullying dan sex education. Ya. Oke, itu sangat Pendidikan ini seks anak dan SD ya, betul. lumayan ini ya, Urgent kenceng. ya. Terus setelah di itu situ. Kemudian SMA, anak-anak ya SMP SMA lah ya, Ya. remaja bersama di sex education, mental health. mental health. Dan akhir-akhir ini di remaja memang mental health yang lagi Naik apa ya? naik Lagi sih. banyak kasus ya. Banyak. Banyak ya Bu ya. Jadi kebetulan saya Iya. bantu di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Ya, oke. di Pekalongan. 99% kasus yang masuk itu depresi pada remaja. Depresi pada remaja. Yang saya pegang, mungkin kasus yang masuk mungkin banyak ya, macam-macam ya. Cuman kebetulan kasus yang saya pegang seluruhnya terkait dengan depresi pada remaja. Ya, jadi banyak kasus terjadi mental health remaja Bu. Betul, permasalahan-permasalahan terkait kesehatan mental pada remaja, Oh terutama gitu. Itu di depresi pada area remaja. Pekalongan juga Bu. Di area Pekalongan. Oh, jadi maksudnya Bu Iza juga melihat secara langsung ya? Secara langsung dan banyak memang kasus yang konseling yang saya yang saya dampingi begitu ya. Akhir-akhir jadi begini, ada sedikit kan waktu saya di LP Par kan sejak sebelum pandemi tuh. Yeah. 2019 kali sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi sampai ke pandemi itu kasus yang banyak masuk tuh perceraian. Itu hampir semua kasus tuh perceraian yang masuk. Perceraian sebelum Ya, pandemi. Sebelum pandemi Ya. sampai pertengahan pandemi lah. Sampai pertengahan pandemi. Ya. After pandemi sampai sekarang itu semuanya kasus kesehatan mental pada remaja. Oh gitu. Ih, menarik. Saya boleh nanya nggak ya? Oh, Tapi boleh dong. walaupun nggak ada hubungannya ya. Iya. Yang kenapa kok banyak yang perceraian itu Bu di awal pandemi itu Bu? Di awal pandemik banyak penyebab utamanya di Iya. kasus perceraian itu memang masalah ekonomi sih. Oh, masalah ekonomi. Yang Oh, penyebab utamanya. karena pekerjaan banyak yang di stop ya. Mungkin Oke, itu oke, salah oke. satunya. Kemudian masalah ekonomi, kemudian perceraian, kemudian perselingkuhan. Perselingkuhan Dua itu sih gitu-gitu yang ya. paling Iya, iya. yang paling banyak. Kalau setelah itu pertengahan pandemi sampai sekarang lebih Ya, banyak lebih di banyak ke mental health. Apa Bu isu yang Remaja. menjadi permasalahan di remaja itu Bu? Yang saya temui itu depresi pada remaja. Depresi Jadi dari pada minor remaja. depresi kan bisa kita bagi Iya. di minor, mayor Iya, gitu ya. Oke. Triggernya munculnya macam-macam sih. Ada yang nggak mau sekolah, jadi ada yang nggak mau masuk sekolah sampai beberapa bulan. Iya. Ada yang percobaan bunuh diri. Oh, sampai percobaan bunuh diri. Ya, ada yang keluhannya ke fisik awalnya nggak bisa tidur, insomnia sampai Nggak bisa beberapa tidur. hari. Iya, nggak bisa tidur beneran loh ya, bukan nggak. Oh gitu. Maksudnya Sampai nggak bisa tidur berhari-hari. beneran itu yang sampai gimana sih, badan nggak tahu deh, nggak enak banget. Nggak enak. Nggak enak banget karena memang sampai beberapa hari nggak bisa tidur gitu. Oh gitu. Begitu. Dan Bu, akhirnya- saya mau nanya nih. Sebenarnya kalau secara pengertian dulu sih Bu, apa sebenarnya kesehatan mental itu? Sama sih sebenarnya seperti kalau kita ngomongin kesehatan secara fisik Iya. ya. Kalau secara fisik kan jelas fisik, kalau secara mental ya bagaimana ya, kesehatan mental sama Iya. seperti, cuman analoginya begini nih. Yang kadang orang nggak aware Iya. gitu. Kalau kesehatan fisik saya jatuh berdarah, Betul. keluar darah Iya. kelihatan begitu kan. Cuma sekarang Pak Dimas bisa tahu nggak saya sehat mental apa nggak sekarang? Nggak tahu. Tapi kalau secara ekonomi saya lihat sehat. Alhamdulillah. Terima kasih kalau itu. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya ya, oke. Nah, kalau kesehatan mental itu karena nggak kelihatan, karena kita munculnya itu dari ciri-ciri simptom-simptom kecil yang orang mungkin nggak notice begitu, sehingga ya ya itu tadi jadi nggak aware. Banyak Apa orang yang nggak contohnya, Bu? aware. Misal, Bu, Misalkan terus tiba-tiba kelihatannya misalkan dari mood yang saya senggol bacok gitu ya. Iya. Jadi moodnya naik turun banget, nggak Iya. pernah dengerin lagu yang melo, Melo. tiba-tiba pengen nangis gitu itu kan. bisa tanda-tanda juga. Betul. Oh gitu. Misalkan lagi lihat iklan apa gitu, dada-dada di bandara tiba-tiba baper. Oh itu bisa begitu ya? Bisa gitu kan. Atau misalkan biasanya nggak kenapa-kenapa nih, biasanya ada orang ngomong sesuatu begitu, Iya. biasanya kita biasa aja, tiba-tiba rasanya kayak tersinggung banget Di begitu. medsos orang buat status Ya, kita rasanya trigger. itu buat saya tuh gitu. Wah, ini maksudnya apa nih iya. begitu. Jadi begitu. Jadi ketika emosi itu tanda paling sederhana untuk Iya. diamati. Jadi ketika emosi tuh naik turun banget, Labil ya, Bu, ya? labil, nggak stabil itu. Tanda secara. Jadi kesehatan mental itu juga sebenarnya begini. Antara kesehatan
kesehatan mental dan kesehatan fisik Iya. itu nggak bisa dipisah sebenarnya. Harus bareng Bu ya. Memang dia saling berkaitan satu Iya. sama lain. Misalkan lagi kalau bangun tidur nih, sini apa namanya Pak? Tengkuk ya. Tengkuk, betul. Tengkuk sampai ke belakang Pinggang. sini pinggang begitu, kayaknya nggak ngapa-ngapain bangun tidur tapi nggak Pegel. fresh, itu masih pegel begitu. Itu sebenarnya salah satu tanda bahwa lagi unwell nih. Oh gitu. Bisa Gitu. mentalnya lagi. Betul, lagi udah ngasih kode. Jadi sebenarnya kode. antara kesehatan mental dengan kesehatan fisik tuh nggak bisa kita pisahin. Misal perasaan tidur saya cukup 7 Iya, sampai 8 betul. jam, tapi bangun nggak Seger, nggak fresh. Dan perasaan juga nggak ngapa-ngapain deh, seharian mager aja gitu kan. Tapi itu nanti bisa ditelusuri Bu, persoalan apa, ke triggernya apa, sumbernya gitu. Bisa ya? kan. Kesehatan mental juga, gangguan pada kesehatan mental itu kan juga ada tahapannya ya. Maksudnya belum tentu, maksudnya begini, Ya, gimana? disclaimernya Coba nih, disclaimernya netizen. belum tentu Iya. kesehatan mental itu saya pasti depresi. Oh berarti kalau badan gak enak depresi nih saya Nah, gitu. Belum tentu belum tentu. juga. Jadi ada jenis dan Oke, ada tahapannya jenis. Secara begitu. singkat nih Bu, artinya gini nih, teman-teman mahasiswa kan pada nonton dan antusias ini Bu. Oke. Ini temanya sangat menarik nih buat mahasiswa. Gimana cara tahu bahwa kita ini kena, mental saya kena nih gitu. Atau Oke. jangan-jangan sebenarnya saya cuma ya capek aja tadi, mungkin juga banyak tugas apa, akhirnya kelelahan tapi belum sampai ya mentalnya kena gitu. Belum. Jadi gini, kalau kesehatan mental itu kalau kita bagi itu sebenarnya ada 3. Jadi ada 3 gampangnya ya, Ada walaupun tidak 3. ada pembagiannya secara jelas. Cuman gampangnya ada 3, ada level, ibaratnya level 1 paling Iya. bawah, level 2, level 3. Level 1 tuh masih di ranah stres, kecemasan, gitu loh. Oh gitu. Oke, yang dan pertama ya, betul, stres, kecemasan. Nah, di stres kecemasan itu sebenarnya kita nggak perlu khawatir, orang Normal. butuh kok, normal. Sebenarnya Oke. normal ketika dikelola dengan baik. Misalkan tugas lagi banyak, skripsi nggak kelar-kelar gitu kan. Masalah sama Ayang? Masuk sih, Masuk. masalahnya masalahnya itu masuk begitu ya. Di masalah stres dan kecemasan Iya. itu sebenarnya ketika kita kelola dengan baik justru bagus. Apa ya? Betul. Jadi Kenapa bagus? stres itu sama kayak alarm kebakaran. Iya. Ya kan, kalau ada kebakaran alarmnya bunyi gitu kan. Betul. Nah sebenarnya stres itu kodenya yang Tuhan kasih ke kita bahwa nih kamu lagi nggak oke nih. Nah alarmnya bunyi kan. Bunyi, betul. Berarti kita harus ngapain nih? Mau apa nih? Mau bertahan? Jadi sebenarnya mau munculkan motivasi stres itu. Ini misal skripsi nggak lulus gitu Iya. kan. Kemudian dianggap kita defense gitu kan, ya udah ntar deh, udah deh besok dan lain sebagainya. Betul. Tapi kok jadi hati nggak enak, mood jadi nggak stabil, Iya, itu kan alarmnya bunyi nih, kamu punya problem nih, beresin Iya, dong gitu beresin. loh. Nah, Kalau orang yang benar harusnya maju terus. diberes karena problemnya memang ada. Problemnya ada. Tapi Nah, itu bagus juga buat melatih mental kita. bagus sebenarnya. banget, bagus banget. Ketika kita aware, jadi Apa bahasanya keluar zona nyaman? Beda. keluar dari zona nyaman bisa kita aja. hubungan ke situ. Bisa ya. Nanti kita bahas ke situ ya. Nanti Oke, bisa oke. kita hubungin ke situ. Jadi Siap, Bu di dosen. level 1 jadi kayak kuliah Ini saya. Aduh, Nah, ya habis ini nilai. kita kayak Oke ya, ngobrol oh betul. Ini pasti mahasiswanya Bu Iza. Oh pada iya. nonton semua ini. Jadi intinya adalah ketika mengalami stres dan Iya. kecemasan, it's okay, It's nggak okay. apa-apa, nggak usah khawatir. Yang pertama Itu yang tadi. pertama. Oke. Kemudian yang kedua, gangguan-gangguan mental yang memang agak tinggi, kecemasan tapi kecemasannya agak tinggi, misalkan kecemasan pasca trauma. PTSD. Betul, Oke. PTSD, obsesif kompulsif. Obsesif Oke. kompulsif itu kita memikirkan sesuatu berlebihan dan impulsif, kompulsif. Kayak harus rapi-rapi semua Betul, itu termasuk betul, ya? termasuk. Oh, iya. Kayak harus ngecek pintu terus, harus cuci tangan terus, Oh, begitu. yang pakai Hand sanitizer sanitizer terus gitu-gitu begitu. ya, kan pas Covid kemarin ya, mungkin banyak betul. ya. Nah, seperti itu. Atau misalkan harus ngecek handphone terus. Takut ada WA masuk. Iya, betul. Oh. Bukan takut ada WA masuk, cuman itu kepikirannya handphone terus gitu loh. Oh, itu namanya Cuma apa ngecek tadi, Bu? aja. Namanya obsesif kompulsif. Obsesif kompulsif, Itu atau depresi. Depresi juga nanti ada tahapannya. Ada Nah, tahapannya. pada gangguan kesehatan mental di tahap tengah ini yang sudah mulai butuh untuk mencari bantuan. Treatment. Betul, butuh treatment untuk cari bantuan. Karena memang sama kayak pada kesehatan fisik ya. Iya, Kalau misalkan kita lagi badan gerges-gerges aja minum
produk tertentu beli di warung bisa beres ya kan. Tapi kalau gregesnya kok nggak sembuh-sembuh nih, udah beberapa hari, beberapa bulan, durasinya udah panjang, mau nggak mau kita harus ke dokter kan nih dok. Kenapa nih dok? Ya kita harus butuh pendapat ahli. Betul, untuk diagnosa itu sama. Jadi sama ya Bu, kalau di istilah di komunikasi itu efek ya ada afektif, kognitif, afektif, behavioral. Ya, itu mirip seperti itu sebenarnya. Mirip sama sih. Konsepnya sih sama. Konsepnya sama. Berarti yang paling terakhir tuh di perilaku ya, behavioral. Yang kita lihat itu di bisa membuat dampak gitu ya, betul, sama kehidupan sehari-harinya. Gitu dan kita bisa lihat lagi misalkan Bu terus taunya gimana nih? Ini masih stres-stres biasa aja. Apa saya sudah di tingkat gangguan mental yang harus cari bantuan begitu kan? Satu biasanya durasinya lebih panjang. Jadi kalau stres kecemasan tuh durasinya pendek. Jadi kalau kita cuma kayaknya labil nih minum kopi, udahan gitu. gitu. Beberapa hari masih oke lah. Mood masih naik turun tapi beberapa hari masih oke. Tanda-tandanya berarti berkepanjangan. Bisa sampai misalkan kok 1 bulan kayak gini terus. Makin males ketemu orang, makin mager banget. Tapi lama durasinya beberapa bulan. Itu udah tanda-tanda untuk kita cari pertolongan. Durasinya lama. Kemudian yang kedua kualitasnya lebih kuat. Kualitas, betul. Jadi sedihnya tuh udah sedih banget gitu loh. Kayak baper banget ya. Bahwa saya melo banget. Melonya tuh dia melo banget. Itu kualitasnya lebih kuat. Terus yang ketiga sudah mengganggu aktivitas. Ini termasuk yang paling kentara Bu. Betul, yang paling kelihatan banget. Paling kelihatan. Misalnya jadi malas kuliah. Nggak mau ketemu orang. Jadi nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur sampai beberapa hari. Nggak mau ketemu orang. Terus kemudian misalkan konsentrasi udah benar-benar berkurang banget. Nggak bisa konsentrasi. Jadi sudah mengganggu aktivitas. Itu juga nggak mau makan. Nggak mau mandi juga bahkan. Jadi memang salah satu ciri-ciri depresi. Salah satu ciri-cirinya adalah turunnya berat badan. Bukan. Bukan kalau berat badan ada yang naik Bapak berat badan, ada yang makin naik begitu ya. Stres makan. Iya makan begitu. Turunnya ini ya mandi, makan begitu loh. Jadi mempengaruhi. Jadi memang malas mandi gitu. Berarti itu malas ketemu orang. Merenung aja Bu ya. Ya udah diem, overthinking, dia mikir kemana-mana. Itu berbahaya. Karena pada dasarnya orang kalau diem ngapain sih? Badannya diam, pikirannya kemana-mana kan? Nah itu maksud saya. Nah itu ya. Iya, makin kemana-mana. Jadi kalau sekarang nih mau inget ya, kalau sekarang yang teman-teman yang emang lagi sering overthinking, lagi diam, overthinking, pindah posisi. Jadi yang tadinya lagi tiduran terus overthinking, duduk, udah bangun ngapain gitu loh. Jadi lakukan gitu. Aktivitas. Betul. Sekecil apapun. Di rumah boleh, jalan kaki di luar rumah. Jalan kaki boleh, ambil sapu, nyapu boleh. Misalnya gitu. Jalan kaki dari kampus Panjang ke kampus Kajen. Jangan. Oh jangan ya. Jangan Bapak, itu bisa pingsan di jalan. Apalagi ini panas banget ini. Kalau itu lebih cari masalah. Iya betul, itu cari masalah lain. Gitu jadi kalau memang otak itu mikir terus nggak bisa di-cut, bantu dengan aktivitas tubuh untuk bisa cut. Gitu. Seperti itu. Oke lah. Kita lanjut ke pertanyaan dulu Bu. Jadi boleh. ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa ini Bu Iza. Kita coba kita lihat ada beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama dari Ania Gustin ya. Iya. Min, gimana caranya? Ini bukan Min ya, Bu Iza namanya ya. Tapi ini karena pakai admin Win Gus Dur wajar boleh. ya Min. Bu Min ya, Bu Min, bagus ya. kayaknya. Gimana caranya menjaga kesehatan mental ketika banyak orang di sekitar kita yang bertanya kapan lulus? Wah, ini mahasiswa tingkat akhir nih. Oh iya, mahasiswa tingkat akhir. Karena dari banyaknya pertanyaan kapan lulus jadi bikin males berinteraksi dengan orang lain. Mungkin pertanyaannya nih masuk kategori kesehatan mental nggak Bu ini? Masuk banget nih. Masuk banget. Iya. Gimana, cuman Bu Iza? saya jelasin dulu. Jadi gini, ini kan masalah ya, ada problem. Problem tuh, ini biar teman-teman tuh paham. Problem tuh ada dua sebenarnya. Ada yang emang ada problemnya, ada yang problemnya tuh gaib. Gak ada problem sebenarnya. Kita yang membuat itu masalah. Kita membuat itu jadi masalah. Jadi akhirnya di overthinking. Padahal sebenarnya gak ada masalahnya. Sebenarnya gitu. Aman. Cuman emosi kita aja. Misalkan tadi ya denger berita apa, terus kita jadi jangan-jangan dia nggak suka sama saya. Jangan-jangan orang-orang tuh melihat saya jelek. Jangan-jangan orang begitu. Itu kan sebenarnya gak ada problem. Hanya bisikan hati kita. Betul. Aja. Problemnya ada di orang lain belum tentu seperti itu. Okay. Belum tentu. Nah,
di kasus ini ketika ini sering terjadi di mahasiswa yang nggak lulus kemudian dia malas berinteraksi dengan orang karena dia bahkan malas berinteraksi dengan dosennya mungkin. Jangan-jangan nanti dosennya nggak mau ketemu saya, jangan-jangan nanti teman-teman menganggap saya bodoh, keluarga saya menganggap saya merepotkan. Itu kan sebenarnya nggak ada problemnya kan? Problemnya ada di pikiran kita. Mental block, Bu, istilahnya. Betul, bisa jadi memang kita aja yang bikin itu problem. Tapi skripsinya ini problem beneran nih, gitu. Jadi yang kita pikirin, pola pikir kita, overthinking kita, itu sebenarnya nggak ada problem. Takut ketemu orangnya, ini nggak ada problem sebenarnya. Nggak ada problem. Oh iya. Sebenarnya kalau lulus ya nggak ada orang nggak akan nanya. Orang nggak akan nanya. Maksudnya begini, takut ketemu orang nanti itu kan. Ntar dosennya mau ketemu enggak? Problem yang kita buat sendiri. Itu nggak ada problem sebenarnya. Problemnya adalah ini skripsi kalau nggak dikerjain, ya udah mager, nggak akan selesai, nggak akan tiba-tiba besok tarah. Karena bawahnya kalau belum lulus gini kan, Bu, mahasiswa semester tua sensitif, Bu. Kalau ditanya kapan lulus, gak usah nanya-nanya gitu. Terus sudah sampai mana skripsinya gitu. Jadi bawaannya gitu, mungkin maksudnya gitu, Bu. Akhirnya jadi malas ketemu orang karena ditanya. Tetapi memang problem utamanya nggak selesai. Nah jadi kalau terus gimana dong, Bu? Fokus aja di problem utamanya. Jadi nggak usah dengerin kata-kata orang dulu. Problem yang anak-anak problem tadi tuh itu nanti hilang sendiri ketika problem utamanya udah beres sebenarnya. Jadi sebenarnya gini, Bu, ya, saya ambil kesimpulan, kadang-kadang problem itu emang kita menciptakan sendiri. Betul. Sebenarnya apa? Kita overthinking bahasanya. Kita overthinking dan itu kan kita jadi hanya terfokus pada problem yang sebenarnya nggak ada. Jadi kalau misalkan teman-teman yang belum lulus kemudian mikir malas ke kampus, malas ketemu orang, harus dilawan karena memang otak giring kita ke situ. Jadinya mager terus. Jadi ada yang bimbingan ketemu sekali dikasih feedback, sebulan baru ketemu lagi sebulan. Betul. Karena dia di pikirannya sendiri. Dikira dosennya ini. Iya, atau mungkin temennya WhatsApp, misalkan temennya kok kamu nggak pernah kelihatan sih di kampus gitu. Sebenarnya temennya emang nanya beneran, kok kamu nggak pernah care. Tapi ini kenapa nih tanya-tanya kayak gini nih? Kamu ini ya julid ya sama aku ya. Ini kamu nganggap aku goblok ya misalkan gitu. Kamu anggap aku bodoh ya. Kamu anggap aku. Kok kamu mau pamer kamu udah lulus gitu. Jadi pikirannya kemana-mana gitu. Jadi ya kalau sudah sadari itu bahwa itu kita yang ciptain. Pikiran itu kita sendiri yang ciptain. Jadi abaikan, nggak usah dipikir dan dipotong sendiri. Dipotong fokuslah pada problem utamanya, problem intinya. Ani Agustin ya. Jadi saran dari Bu Mimin, Bu Iza ya. Bukan Bu Mimin ya. Itu problem utamanya diselesaikan. Jadi skripsinya. Kalau ada dorongan males-males, ya didorong lah gimana caranya. Ya, kemudian tipsnya nih. Tipsnya baik sekali Bu Iza. Tipsnya adalah coba cari temen, cari support system. Jadi begini, orang yang nggak mau berinteraksi dengan orang lain, ketika kita memang merasa kok kayaknya nggak pengen berinteraksi, bikin ada yang narik. Circle, Bu. Iya betul. Cari circle dan dicari ya. Dicari. Emang kita effort untuk kita biar ada yang narik keluar gitu loh. Iya. Masalahnya kalau kita diem aja kan nggak bisa ya, Bu. Ya udah diem aja terus begitu. Jadi kita cari kalau memang motivasi internal itu nggak dapet, jangan diem aja ya udah deh. Tapi cari motivasi eksternal. Yaitu contohnya? Ya tadi cari teman sesama dosen misalkan, atau kalau apapun cari motivasi eksternal. Bisa nggak motivasi eksternal dicari dari orang tua misalkan bisa apa enggak gitu. Kalau emang bisa pakai, kalau emang nggak bisa cari motivasi. Ayang bisa nggak, Bu Ayang? Boleh. Cari motivasi eksternal. Jadi bener itu penting sekali, Bu, ya. Betul. Cari motivasi. Oke, next. Hafizuddin. Kenapa banyak kasus mahasiswa yang bunuh diri? Apa penyebabnya dan cara mengatasi? Ini kemarin saya, Bu, baru lihat, Bu, ada berita juga di Semarang, sebelumnya di Jogja, sebelumnya di mana-mana sih, Bu. Kalau kita Google itu lumayan banyak, Bu. Dan nah ini mungkin langsung aja to the point, Bu. Kira-kira menurut Ibu kenapa nih, Bu, problemnya? Dan ini secara spesifik si Hafiz ini nanyanya mahasiswa. Oke, mahasiswa ya. Sebentar, tahun 2018 ada data dari WHO itu setiap 40 detik ada satu remaja di umur masuk di umur 15 sampai 20, antara 15 sampai 22 tahun. Remaja di umur 15 sampai 20 tahun. Kan 22 23 ya. Ya, betul. Itu yang bunuh diri karena depresi setiap 40 detik itu sebelum pandemi.
Setiap 40 detik sedunia. Oke. Ada satu mahasiswa setiap 40 detik ada mahasiswa sih satu remaja bunuh diri sebelum pandemi. Itu bukan kepikiran tapi langsung. Hasilnya itu data hasil ada mahasiswa bunuh diri setiap 40 detik gitu. Kan ngeri ya, 40 detik loh, cuma 1 menit lebih sedikit itu sebelum pandemi. Padahal trennya setelah pandemi di kita aja nih di Pekalongan aja naik banget nih. Kasusnya. Jadi berarti besar kemungkinan bahwa setelah pandemi ini tingkat bunuh diri pada remaja itu tinggi ya Bu. Ya, dan itu memang perlu kita waspadai bersama. Nah, kenapa kok bisa gitu? Memang penyebab utamanya emang depresi. Ini analoginya gini, Prof. Renal Kasari waktu itu bilang remaja itu sama kayak generasi strawberry begitu kan. Jadi rapuh. Jadi secara psikologis Gen itu Z? Memang Gen Z katanya secara dia inovasinya tinggi, melek teknologi, kreatif tapi rapuh secara psikologis kayak strawberry gitu, diremet dikit tuh udah langsung hancur. Kalau dari hasil survei sejalan dengan pemikiran. Sejalan. Saya sudah melakukan survei waktu itu di tahun 2021 di tempat kita. Di kampus kita. Hasilnya ngeri, Pak. Gitu. Lebih dari 80%. Gitu. Ada kecenderungan stres yang berkepanjangan. Boleh di-spill nggak Bu? Beberapa kenapa sumbernya atau faktornya? Kalau waktu itu, faktornya saya hasil surveinya nggak muncul di faktor cuman memang lebih ke gejalanya. Tapi sebenarnya begini. Biar teman-teman mahasiswa juga nggak yang langsung ini jangan-jangan aku depresi nih gitu kan, nggak langsung gitu ya. Jadi begini. Pada tingkat depresi tertentu yang sampai bunuh diri itu pasti kompleks. Penyebabnya pasti kompleks. Penyebabnya kompleks ya. Ya, jadi nggak mungkin hanya misalkan satu penyebab aja, misalkan nggak lulus doang, misalkan atau diputusin pacar aja, gitu-gitu. Jadi ada trigger. Itu tuh itu cuma trigger aja. Jadi sebenarnya ini udah kompleks nih, ibarat di gelas tuh gelasnya udah penuh. Jadi mau airnya udah rata, udah penuh banget, mau luber gitu loh. Jadi ini sebenarnya penyebab, nggak ada penyebab tunggal. Nggak ada penyebab tunggal. Berarti pada kasus kompleks. Begitu. Nah, jadi ya udah masalahnya misalkan nggak usah bunuh diri deh. Misalkan yang baru viral ada murid bunuh guru waktu itu. Misalkan. Selain kasus bunuh diri kan kadang mikirnya kok bisa bunuh orang lain, bisa juga bunuh ke diri sendiri begitu kan. Nah, itu sebenarnya kayak gini tadi. Kasus-kasus kesehatan mental itu sangat erat kaitannya sama emosi. Jadi ada masalah dikit luber tuh, jadi udah nggak bisa mikir, sedih dikit sedihnya kemana-mana, udah mau ngapain lagi udah bunuh diri gitu. Apalagi misalkan ditambah gangguan fisik, gak bisa tidur, udah ngap banget, makin stres ya. Stres, udah pengen nyemplung aja deh dari lantai 5 gitu misalkan seperti itu. Nah itu tadi, jadi cara mengatasinya adalah tadi ketika sudah mulai merasakan gejala-gejala yang kita udah sebutin tadi di awal tadi ya, yang durasinya panjang, kesedihan yang durasinya panjang, udah mulai gak mau ketemu orang yang tadi sudah kita jelaskan tadi, segera untuk cari bantuan. Seperti apa, untuk cari bantuan, datang. Kalau memang nggak tahu, ngomong ke orang deh, cari orang untuk ngomong nih, aku nggak baik-baik aja, aku harus ngapain, karena biasanya nggak ngerti apa yang harus dilakuin. Nggak ngerti ya Bu. Kadang-kadang kan kita tuh memendam Bu. Jadi kita juga bingung, kita nih sebenarnya di hati, di perasaan kita nih kenapa ya aku kok kayak lebih sentimental, lebih sensitif, tapi juga bingung mau cerita ke orang. Nah mungkin yang seperti kata Bu Iza, tidak semua orang juga punya support group, tidak semua orang punya teman dekat. Nah itu Bu, jadi gimana Bu kalau ada mahasiswa yang kayak gitu mulai ada tanda-tanda merasa depresi? Kalau di kampus sendiri ada nggak Bu? Kalau di kita gitu? Sebenarnya ada dan insya Allah pasti akan dibantu. Kalau di tingkat universitas ya kita punya, kalau di tingkat mahasiswa kita punya UKM Sigma. Punya UKM Sigma, datang aja, dan dia punya layanan Bu ya? Punya layanan konseling. Kemudian di ULT Setara. Kayaknya pada punya Instagram Bu ya, akun-akun itu ya? Ada. Nanti dicek ya teman-teman ya. Di ULT Setara bisa langsung hubungi, ada kontak personnya juga di situ, bisa hubungin di situ. Ada CDC juga. Ada CDC Career Development Center. Betul. Itu juga ada. Kemudian ada peer counseling punyanya BPI. Dan itu aktif. Konseling sebaya, konselor sebaya. Rumah konseling namanya. Rumah konseling. Itu juga punya BPI. Fasilitasnya banyak. Betul. Kalau nggak mau di kampus, boleh udah datang ke rumah sakit, bilang mau ketemu psikolog, beres.
Bisa juga seperti itu. Bisa Pakai juga. BPJS? Bisa. Pakai BPJS juga bisa. Jadi intinya cari bantuan, jangan cuman pegang handphone scrolling IG ngelihat Gimana Bu kalau self-diagnosis lagi sendiri. menuju depresi, overthinking malah buka medsos, kira-kira makin parah? Makin parah lagi karena biasanya orang Iya. kalau misalkan nih lagi overthinking dia akan cari tahu kan, ini saya sebenarnya kenapa sih? Oh, makin overthinking. Nih saya kok nggak bisa tidur sebenarnya kenapa sih? Nih saya kok kayak gini kenapa sih? Jangan-jangan. Iya bener. Mending kalau situs-situs atau media-media online yang dia lihat itu yang memang kredibel ya. Iya. Kadang bisa jadi kita kan nggak ngerti ya. Nggak bisa membedakan. Karena kita kan nggak punya standar basic keilmuannya. Betul. Jadi segera cari bantuan. Siapapun lah. Misalkan nggak tahu harus kemana, hubungin temennya lah. Iya. Nah, intinya itu. harus diobrolin ya Bu. Harus Nggak boleh dipendam betul, sendiri. Itu ya jangan sendiri, betul. teman-teman ya. Oke. Next. Yusuf ya, my IG. Oke. Cara membangun kembali mental yang hancur. Soalnya dulu saya korban bullying. Nah ini Bu, Iza. Aduh, ya ini Kasus ini kan cukup banyak nih, cukup Bu. banyak, sering terjadi. Korban bullying ini juga kompleks sebenarnya. Iya. Ini makanya nih hati-hati ya. Hati-hati. Bullying ini sama nih dosa jariah. Dosa jariah. Maksudnya mungkin Kita masih bercandaan, Bercanda, itu iya, kamu hitam deh gitu Iya. kan, cuma ngomong kamu hitam aja, tapi itu kamu itu Kamu masuk kok ke otak. gendutan ya? Iya, kamu kok gendutan gitu, Iya. masuk ke otak itu dibawa terus sama sini orang yang dibilangin kamu hitam, kamu gendutan sampai dia dewasa. Iya, sampai dewasa Bu, bisa. Bisa banget, bahkan sampai lansia bisa banget. Saya pernah loh Bu, ada luka seperti itu. Oh ya. Kayak curhat ya, tapi Iya, enggak iya, ya. oke, Tapi oke, saya oke. ingat Bu, dulu saya juga termasuk badan saya kan saya cukup gemuk dulu Bu ya. Oh, Dan iya? saya pernah dibilang oleh salah satu keluarga ya, gitu. Tapi ya bukan keluarga inti lah. Iya. Inti mengatakan, ya ampun kamu nih kok gini badanmu, nanti kamu susah cari kerja loh. Seperti itu Bu. Dan itu bahkan bukan cuma satu orang Bu. Itu karena lagi momen keluarga, itu yang ngomong itu bukan cuma dia. Iya, tadi saya lihat kamu tuh sholatnya susah banget, tahiyat akhirnya duduknya gitu. Dan benar kata Bu Iza, sampai sekarang tuh saya nggak bisa lupa. Maksudnya itu selalu ada di pikiran saya, kok seperti itu. Tapi walaupun itu ya udah, saya berusaha berdamai. Tapi saya juga ngobrolin itu dengan misalnya dengan istri saya. Seperti itu sih Bu. Jadi emang benar. Iya, dan luka itu kalau misalkan misalkan akhirnya bisa dikelola dengan Iya. baik dan menjadi motivasi, itu syukur alhamdulillah, Bu, ya? bagus. Tapi kan tidak semua Tidak semua bisa. orang punya mentalitas seperti itu. Betul, Oh. bisa jadi malah makin-makin. Ini Iya. namanya inner child ya, luka kecil, luka masa kecil ini bisa jadi makin-makin nih. Misalkan, misal dulu korban bagus nih, tampilan depannya bagus, saya pengen lebih sukses untuk membuktikan Iya. kepada orang lain begitu kan. Tapi kan jadi tujuannya nggak bagus ya, membuktikan kepada orang lain. Jadi ketika mumpung ingat ada drama Korea tuh Iya. yang korban bullying yang main Song Hye Kyo, kapan-kapan ditonton. Song Hye Kyo, oke, Apa sih dicatat, The teman-teman. Glory apa The tuh Glory, sampai teman-teman. Nih, jadi yang penyuka K-pop. betul. Itu tuh di situ poinnya adalah sampai tujuan hidupnya itu adalah untuk membalas. Oh, karena dia pernah dia dibully atau dia ingin menjawab itu. Betul. Jadi kan kita rugi banget ya kalau kita mencapai kesuksesan tertentu, achieve-nya itu adalah untuk membalas orang yang dulu pernah menyakiti kita. Iya, walaupun mungkin orang itu udah lupa. Dan Iya, kita iya. menghabiskan sisa waktu kita untuk bagus nih, Memikirkan orang lain. bagus sih, achieve nih, bagus jadi Tapi, motivasi, tapi kan tujuannya kan jadi sayang banget kan. Iya, Kalau iya. tujuannya untuk membalas, Iya, ini iya. loh gue nih mau tunjukin nih saya Iya, nih iya, gitu iya, kan. iya. Itu kan sayang oke. banget. Jadi itu dampak dari bullying. Nah, kalau terus gimana nih biar kembali begitu kan, biar mental health-nya kembali. Gini, coba flashback lagi, memang nggak enak ya, cuman coba kasih waktu untuk flashback lagi di kejadian yang menyakitkan di saat itu. Iya. Berarti diputar Lagi nih, direlut lagi nih di kejadian yang saat itu, dibayangi lagi kejadian saat itu, tapi dimaknai dengan posisi tingkat kedewasaan dan tingkat kematangan kita saat ini. Oh gitu. Tapi kan Begitu. kadang kita udah nggak mau mikir itu lagi Bu. Nah, itu karena memang nggak enak. Jadi luka itu Iya. kalau udah
namanya luka kan, kalau muncul itu kan nggak enak. Iya. Tapi kalau di psikologi, luka itu semakin dia masuk ke alam ketidaksadaran, semakin iya. kita pressure, kita tekan, itu justru nanti yang muncul adalah dampak-dampak yang Oh gitu. muncul yang aneh-aneh Aneh-aneh, gitu loh. bisa memberi Munculnya dampak yang lain. betul. Jadi seharusnya Munculin lagi tuh kejadian, dikelirkan, diselesaikan, dibereskan. atau diakui juga. Saya dulu sakit hati saya Iya, gini-gini. betul. Jadi munculin, akuin rasa sakitnya keluar, nggak apa, memang nggak enak. Sampai nangis pun nggak apa-apa. Sampai nangis pun nggak Oh, apa-apa. gitu. Jadi bahas ibaratnya, saya mau nangis. aduh, Oh, enggak ya. tisu mana? Terus. Jadi bahasanya kita peluk tuh diri kita masa kecil gitu kan, tapi dengan posisi kita sekarang. Jadi Dengan kedewasaan dengan kita. kedewasaan kita Ngaruh, Bu, sekarang ya? ngaruh banget. Jadi misalkan nih saya dulu dibully, dibilang oh, kamu hitam misalkan begitu kan. Saya lihat flashback lagi, kalau dengan kita melihat dengan posisi sekarang, kita akan lihat oh mungkin itu orang anak itu ngomong saya hitam sebenarnya cuman bercanda. Oh mungkin itu sebenarnya karena dia pengen cari perhatian aja. Iya, Dengan tingkat kedewasaan kita sekarang begitu. Dan mungkin tidak hanya selesai dalam satu kali percobaan ya, diulang lagi sampai ketika kita mengingat momen itu udah everything is okay. Tidak ada yang sesak lagi di hati. Kita lanjut. Nah ini terakhir nih Bu. Pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. Karina Ari. Gimana kalau kita stres tapi nggak punya teman cerita, cuma bisa berdoa? Oke. Nah, kira-kira gimana Bu? Kalau emang banget nggak punya teman cerita, cuman bisa berdoa, nggak apa-apa sebenarnya. Iya. Oh, Nggak gitu, Bu? apa-apa, Nggak sebenarnya nggak apa-apa. Jadi idealnya memang kita konteksnya stres ya, Iya, konteksnya stres bukan stres. konteks Wajar. depresi Ini ya, yang wajar, masih tahap betul, pertama. masih tahap pertama gitu. Sebenarnya nggak apa-apa. Memang idealnya kita punya support system, punya teman. Tapi ketika memang nggak ada, itu nggak apa-apa. Kita punya kok kemampuan sendiri. Allah tuh kasih kita kemampuan Iya. untuk bertahan Iya. dalam, dan itu udah oke loh, udah ngerti kalau stres. Itu udah oke banget. Kadang banyak kan tuh orang tuh nggak ngerti kalau sebenarnya lagi stres nih gitu. Cuman ngerti-ngerti kok jadi marah gitu. Nah, kalau memang hanya bisa, sebenarnya begini, tingkat support system paling tinggi itu sebenarnya spirituality sih. Oh, kedekatan spiritual. Kedekatan dengan Apa itu yang Tuhan. mempengaruhi Jepang misalnya? Banyak kasus Bu. Karena kasus bunuh diri karena masalah agama kan kurang Iya, di sana. karena banyak ateis ya, Banyak kayaknya ateis. ya, banyak Itu ateis ya. Ada ngaruhnya Bu ya, ada Ngaruh pengaruhnya. banget, karena di penelitian psikologi juga banyak spiritual itu iya. salah satu instrumen. Ya, jadi variabel. begini, saya pernah juga tuh penelitian waktu itu tentang tentang keimanan ya, keyakinan kepada Tuhan. Jadi begini, ketika kita yakin benar bahwa ada Tuhan Iya. gitu kan, ada Tuhan yang sayang gitu sama kita, jadi kayak everything is okay. Masya Allah loh, ini sebenarnya luar biasa. Luar nih, biasa, teman. bagus Ini nih. pasti nih. Iya. Mungkin anak mahasiswanya Bu. Kayaknya Fuad Iza deh. ini, Fuad Sebenarnya ini. Fuad, iya. Yate. Oke. Oh iya, Oke. bener. Terima kasih untuk Oke. Sobat Win Gusur ya. Ada 4 pertanyaan gini. Bu, ini bagian-bagian terakhir nih Bu Iza. Sebenarnya saya tuh tertarik Bu. Kemarin adik kelas saya tanya, teman-teman udah mulai overthinking belum? Saya tanya ke teman-teman di kelas, sudah mulai ada perasaan-perasaan khawatir belum? Ada gitu. Saya tanya, masalahnya apa? Itu kan mereka semester 5 Bu. Jadi semester 5 udah pertengahan Bu ya, udah Iya. mau menuju lulus, belum terlalu muda, belum terlalu tua banget. Ya ini Pak, kami itu sudah mulai mikir ke depan nanti jadi apa. Oke, Gitu, oke. mau bekerja apa. Oh, Terus bagus sih. ada teman-teman kami tuh yang udah kerja atau yang udah punya penghasilan terus, kami tuh kok masih gini-gini aja gitu. Terus saya tanya, itu gimana sampai membuat overthinking? Iya Pak, sampai. Tapi saya nggak tahu levelnya, maksudnya sampai stres, depresi. Saya kira sih enggak Bu, cuma ya hanya ya overthinking biasa lah anak-anak generasi Z, Iya, Gen Z iya. gitu. Terus saya tanya, gimana Mas Mbak cara mengatasi itu? Nah, ada yang bilang bagus Bu, ada 2 orang jawabannya. Yang pertama ada yang bilang dengan diet media. Akhirnya dia nggak main Instagram dulu. Ada yang cerita nggak main 1 minggu. Gimana Mas perasaanmu setelah nggak main Instagram 1? Lebih tenang katanya, karena dia tidak harus melihat yaitu Iya, postingan. betul. Yang kedua ada yang bagus juga Bu. Dia bilang deep talk Pak. Oh bagus. Iya, dia Oke. bilang saya punya teman gitu. Deep talknya dengan siapa? Saya pancingkan cowok. Dengan teman Pak. Yang lain nggak mungkin, maksudnya dengan Ayang. Iya, dengan Ayang. Tapi intinya 2 hal itu Bu. Nah, pertanyaan saya itu Bu, gimana sebenarnya hubungan antara overthinking yang disebabkan oleh medsos itu Bu? Nah, itu kan karena kata teman-teman dia juga faktornya adalah melihat dari lingkungan sekitar. Yeah. Kadang-kadang kan kalau di medsos ini yang ditampilkan, mohon maaf nih Bu, yang
Betul, versi betul. terbaik kita. Kalau yang susah-susahnya kan kadang tidak dimunculkan. Nah, sehingga orang itu juga tidak melihat proses, hanya melihat hasil. Nah, Betul. itu yang membuat kita juga khawatir. Wajar Bu ya. Saya ngelihat teman dosen, ini kayaknya sukses banget. Aduh, aku kan wajar. Nah, itu kira-kira gimana menurut Ibu? Jadi gini, sebenarnya saya bukan tim yang jangan medsos gitu ya, Jangan. bukan di Tetap, tim yang oke. situ. Jadi gini, kita tuh sebenarnya punya self image, gambaran diri ya, sama punya self concept. Jadi punya konsep diri, punya gambaran diri. Gambaran diri itu apa yang kita tampilkan ke orang lain. Oh, Apa gitu. yang orang Emang mau kita lihat. sudah sadar? Kita memang punya itu di Oh. dalam diri kita itu ada 3, ada ideal self, kondisi ideal. Kondisi ideal. Yang Oke, kita ini pengen. penting ini. Berapa SKS Bu Betul. ini? Ini nanti 2 lah 2 ya. SKS. 1 Oke. semester. Ini terpenutup nih teman-teman. Ini penutup. Tolong. Jadi punya kondisi ideal. Ya. Kita punya self image, gambaran yang mau ditampilin ke orang lain, ke publik. Ke publik. Oke. Sama self concept. Saya menilai saya tuh sebenarnya seperti apa. Itu beda-beda apa sama semua 3 Yang itu? ideal, yang sehat adalah ketika ketiganya tadi tuh nggak begitu jomplang. Masih selaras. Masih ya? selaras, nggak jomplang banget lah begitu iya, gitu iya. loh. Kalau ideal self itu jadikan sebagai patokan yang mau Saya kita harus jadi orang yang ya, seperti ini dan gitu. dicari, dan itu boleh. Jadi begini, kalau misalkan kok ngefans banget sama Najwa Shihab begitu kan, dia jadi ntar kalau udah ini pengen jadi kayak dia misalkan, jadi jurnalis host, misalkan ya. kayak gitu, jadi public speakingnya bagus begitu, boleh jadikan itu sebagai bentuk ideal self untuk mengejar masa depan. Tadi misalkan yang masih bingung-bingung Iya, semester iya. 5 mau ngapain Iya. gitu kan. Nah, cuman yang di itu ya, gambaran diri keluar di self image namanya dengan self concept ini yang jangan terlalu timpang gitu loh. Oh gitu. Jadi dan itu yang bagus untuk kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental seringkali muncul ketika kita menggambarkan di depan orang lain melalui media sosial ya. Yang paling gampang kan Yang melalui paling media gampang, sosial. Betul, medsos. Dengan diri kita sendiri itu terlalu timpang. Oh, itu berbahaya Bu. Itu yang nggak sehat secara kesehatan mental, begitu. Nah, begitu juga dengan konsumsi, begitu Ya, loh. ini sama ya kita sebagai Betul, penonton, jadi gini loh, teman-teman harus paham dulu, orang itu menggambarkan di media sosial itu adalah self image-nya dia, pasti akan yang terbaik. Oh, bagus-bagus karena ada begitu. konsep itu. Betul Iya. gitu. Dari psikologi udah bisa dijelaskan. Jadi Iya, udah iya. otomatis seperti itu. Itu mungkin bukan bisa maksudnya pamer. Bukan. Iya. Jadi memang dia mau menggambarkan diri Dirinya. yang image dia yang Iya, bagus. iya. Ya jangan diambil self image orang lain itu menjadi self Pantulan, konsepnya kita. citra diri ya. Betul. Oh, Jadi iya, kita iya. menuntut untuk kok nggak kayak gitu ya, kok Iya. jadi ngebandingin Iya, gitu ya. iya. Kok nggak seperti itu begitu. Jadi apa ya? Jadi kita mulai tahu bahwa oke, ini hanya sebagai entertain. Ketika kita menggunakan media sosial itu kita tahu bahwa udah selesai di entertain aja. Jangan dibawa ke Jangan hati. dibawa ke menjadi gambaran kepikiran kita menjadi itu. Yang salah ketika itu menjadikan kondisi ideal kita. Betul. Padahal itu orang lain. Dan kita belum jelas menentukan konsep kita, Bu. Benar. Oh. Jadi temukan dulu konsep dirimu seperti apa dan temukan sebenarnya yang perlu dicari itu ideal self kok. Kondisi diri idealmu yang kamu pengen tuh jadi apa? Paling gampang cari figur-figur ideal. Itulah yang kita follow harusnya ya. Itulah yang kita follow, kita jadikan panutan. yang kita jadikan panutan. Jadi kalau misalkan udah dapet nih, oh ideal self saya misalkan Najwa Shihab, mau di Ayunda misalkan, boleh nggak sih Bu termotivasi dengan postingan mereka? Boleh banget, boleh. begitu gitu kan? Bagus justru. Bagus banget. Tapi ketika misalkan Bu, tapi lihat kontennya Lisa Blackpink terus yang mukanya alus lalat Iya, aja, ini sedangkan saya jerawatan dong Bu, gitu. Ini salah nih. Ya ini salah karena nggak, gambaran ideal diri idealmu seperti itu apa bukan? Oh gitu. Apalagi basicnya kita lahirnya emang kulitnya udah coklat kayak gini, Iya. begitu gitu loh. Jadi penting ini, benar. teman-teman. Jadi gunakan kalau misalkan lagi nontonin konten-kontennya si misalnya aja si Lisa Blackpink, ya berhenti di sebagai media buat entertain hiburan aja, hiburan aja. Nah ini yang susah Bu ya. Kadang gitu. kita Ke-trigger ya. konsep ideal gitu Korea. Korea itu saya ngobrol dengan teman tuh, katanya berat 50 udah berat. 40-an kalau cewek itu 40-an gitu. Oke. Jadi 40 itu baru kurus. Kalau 50-an itu udah gemuk. Saya pernah ngobrol nih. Ini gemuk katanya. Dia penyanyi. Enggak, itu kurus. Di mata saya itu tuh kurus. Ini Korean. Enggak, ini kalau di publik Korea ini udah gemuk.
standarnya kan segitu Bu Iya, citra dirinya. benar. Sehingga sama yang kayak tadi putih harus yang tinggi semampai, baru rambutnya panjang, terus ada bolong. Oh enggak, jangan Itu serem jangan. kalau Itu itu. serem ya. Itu malam munculnya. Malam. Nah, Iya. jadi seperti itu. Teman-teman berarti harus aware Bu ya. Iya, harus tahu. aware. Jangan ketika itu memang bukan bagian dari diri ideal yang mau kita cari, ya stop. Ini Berarti secukupnya aja, Bu? gitu. Oh. Jadikan itu hanya sebagai media. Nggak apa-apa kok. Kita sering scrolling media sosial dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Asalkan kita tahu dulu sebenarnya jati diri saya itu seperti apa. Iya. Saya tuh kalau saya memang kulit saya coklat, ya udah, jangan jangan membandingkan kita dengan orang-orang lain yang mungkin mereka sebenarnya sedang menampakkan gambaran image-nya aja yang bagus-bagus aja. Oke, gitu. terima kasih Bu Iza. Sama-sama. Kami Pak teman-teman Dimas. Humas mengucapkan terima kasih Bu Iza sudah mau sharing. Sama-sama. Semoga tidak kapok Bu ya, di lain kesempatan bisa ngobrol-ngobrol lagi. Kayaknya kurang nih waktunya, tapi ternyata sudah cukup panjang kita ngobrol. Baiklah. Bu Iza, ini kata-kata terakhir Bu, atau pesan-pesan terakhir buat mahasiswa, teman-teman mahasiswa, terutama mahasiswa UIN Gus Dur Bu. Apa pesan-pesan kata-kata terakhir Ibu ini? Kok serem ya kata-kata ya. Atau pesan lah, boleh deh. Ya. Pesan-pesan terakhir Ya, pesan-pesan gitu ya. ya. Pesan-pesan terakhir. Bukan kata-kata terakhir, kata-kata hari ini. Oh iya. Kayak di TikTok dulu. Oh Bu. bener ya, kata-kata. Kalau terakhir kayak Ibu mau kemana ya? Mau kemana Iya. gitu. Kata-kata hari ini Bu. Kata-kata hari ini cintai dirimu, bahwa setiap orang itu ditakdirkan untuk menjadi spesial, unik dengan versinya masing-masing. Jadi coba dicari uniknya di mana. Nanti setelah itu mari kita bersyukur bersama-sama. Masya Allah, terima kasih, kita beri aplaus buat Bu Iza. Terima kasih Bu Iza. Ya, Sobat UIN Gus Dur, demikian podcast kali ini. Kita alhamdulillah sudah selesai ngobrol dengan Bu Iza. Nanti yang penasaran dengan Bu Iza boleh follow Bu ya. Oh boleh dong. Akun Bu Iza Instagram nanti untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Kami doakan Bu Iza semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam karirnya. Terima gitu. kasih, amin. Ya, demikian teman-teman podcast UIN Gus Dur. Sampai jumpa di lain waktu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.